Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabal Tursina, peserta PPG tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 25105561021 dari Sekolah SMP MBS Ki Bagus Hadi Kusumo, Jampang, Bogor. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama mari kita awali pembelajaran hari ini dengan diawali dulu dengan doa bersama. Mari kita berdoa mulai. Oke, gimana kalian kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Baik. Sebelum pembelajaran mulai, saya mau absen dulu ya hari ini. Oke, Alfika, Sakit. ya. Kemudian Alvina, ya. Akila, Aulia, Farah, Ilya, Iza, Maulida, Nita, Misha, Naila, Najwa, Fatimada, Salwa, Salwa Kami, Siti, Asma, Wasila, Zafira. Oke, hari ini yang akan masuk satu orang ya. Oke, kita hari ini ya, setelah minggu kemarin kita sudah belajar apa minggu kemarin saya ingat? Sistem ya, sistem komputer ya. Nah, sekarang kita akan menuju pembelajaran berikutnya ya, yaitu setelah sistem komputer akan ada pembelajaran yang berikutnya, yaitu adalah tentang literasi digital, etika dan resiko penggunaan dari AI ya, di mana AI itu adalah tingkat lanjut dari sistem komputer ya. Bisa kalian buka di link yang saya berikan, yaitu di link ya. Sudah dibuka semua? Sudah. Oke. Oke, sebelum dimulai, ada yang tahu di sini literasi itu apa? Membaca ya. Nah, kira-kira kalau literasinya jadi digital, maksudnya seperti apa? Ada yang tahu? Apa? Baca melalui internet. Lebih tepatnya adalah pembelajaran melalui medianya bukan lagi buku secara fisik, tetapi secara elektronik ya, melalui HP, melalui smartphone, melalui komputer maupun laptop. Ya. Oke, di sini kita akan apa aja sih tujuan dari pembelajaran literasi digital dan etika resiko terhadap penggunaan AI, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi ciri-ciri informasi benar dan juga palsu atau yang biasa kita sebut dengan hoax ya, di internet. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan prinsip etika dalam penggunaan teknologi kecerdasan artifisial. Dan yang ketiga adalah menganalisis dampak positif dan negatif dalam penerapan AI di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini seperti yang kita ketahui ya, literasi yang pertama adalah literasi tradisional ya.
Perikatnya tradisional itu apa? Ya, tradisional. Melalui buku. Ya, melalui buku ya. Jadi di sini fokus pada kemampuan membaca, menulis dan berhitung ya, secara apa namanya? Manual ya, menggunakan pembelajaran lewat buku secara fisik ya. Nah, tapi sekarang perkembangannya teknologi sudah semakin canggih. Sekarang kita belajar sudah tidak lagi menggunakan buku secara fisik, tetapi juga bisa menggunakan apa? Media apa? Media sosial, media elektronik ya. Berupa tadi ada laptop ya, ada TV, ada komputer, HP, ya, tablet dan lain sebagainya. Dimana sekarang perkembangan informasi kita menjadi lebih cepat ya. Kalau dulu di buku perkembangannya kita kalau mau menambah ilmu maka kita harus mencari buku, majalah dan lain sebagainya. Tapi sekarang lewat perkembangan internet ya, kita bisa mengetahui segala macam informasi yang ada melalui gadget ya. Jadi sekarang kita bisa lebih cepat menangkap informasinya, lebih cepat up to date-nya ya terhadap perkembangan berita di luar. Nah, sini ya. Kemudian literasi di era AI ini ya, di mana sekarang perkembangan teknologi semakin canggih. Di sini lebih dari sekedar menggunakan teknologi ya. Ini adalah kemampuan untuk berpikir kritis tentang output dari AI, di mana kita memahami bagaimana data kita digunakan dan mengenali kapan kita berinteraksi dengan sistem yang otomatis ya. Sekarang kita dapat mengakses segala macam informasi tidak hanya dari buku ya, tetapi juga bisa lewat Google, lewat ChatGPT ya, lewat AI dan lain sebagainya, bahkan juga dari portal-portal berita secara cepat ya. Nah, di sini ada komponen kunci dari literasi digital yang modern. Yang pertama yaitu adalah mengakses dan menyeleksi, di mana kemampuan mencari dan menyaring informasi secara efektif di tengah lautan konten yang dihasilkan oleh AI. Ya, sekarang kan banyak sekali informasi yang beredar di internet ya, baik itu lewat Google maupun lewat media sosial. Nah, tapi di sini kita harus memahami dulu ya dan menganalisis dari bacaan yang kita dapatkan. Ya, kita harus memahami informasi yang kita dapatkan dengan apa? Dengan melakukan validasi ya. Jangan sampai kita menerima informasi itu secara 100%. Tapi harus kita validasi, benar nggak ini informasinya sudah valid belum ya. Jangan sampai ternyata informasi yang kita dapatkan itu ternyata tidak benar. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah kecerdasan artifisial yang biasa kita sebut dengan AI. Ada yang tahu AI? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yang seperti apa tuh? Kecerdasan buatan. Yang tahu? Apa? Yang tahu? Nah, sini ya. Kecerdasan artifisial itu secara sederhana AI merujuk pada sistem komputer atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia untuk melakukan tugas-tugas. Seperti yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sistem komputer, di mana sistem komputer itu terbagi menjadi 3 komponen. Ada hardware, ada software, dan satu lagi ada brainware. Ya, di mana brainware itu adalah manusia yang mengoperasikan komputernya. Ya. Nah, sekarang di sini mesinnya itu sudah dijalankan secara otomatis, ya, jadi tanpa perlu adanya bantuan manusia untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, ini kecerdasan artifisial yang itu yang pertama adalah dia belajar, ya, seperti halnya manusia, ya. Di sini mesin atau AI itu memperoleh informasi dan aturan untuk menggunakan informasi tersebut supaya AI-nya itu menjadi lebih tahu dengan segala banyak informasi, ya, seperti manusia. Manusia
setiap hari itu pasti belajar ya. Kira-kira kenapa kita belajar? Kenapa kita belajar? Untuk menambah ilmu ya. Nah, AI juga sama ya. Dia harus belajar dulu supaya dia bisa melakukan tugas-tugas tertentu ya. Kenapa? Karena kalau nggak dia belajar, maka mesin itu hanyalah sekelompok mesin, tidak bisa untuk apa-apa ya. Kemudian yang kedua adalah bernalar atau reasoning, yaitu adalah menggunakan aturan untuk mencapai kesimpulan yang diperkirakan atau pasti ya. Jadi AI ini sekarang sudah bisa kita suruh-suruh ya untuk melakukan sesuatu, bahkan juga sekarang bisa untuk memprediksi ya. Biasanya apa yang sudah diprediksi kalau AI? Ya tahu? Jadi cuaca ya. Sekarang perkiraan cuaca sudah menggunakan AI ya. Kita sudah bisa tahu perkiraan cuaca 7 hari ke depan itu seperti apa. Jadi kita bisa mengantisipasi misalnya hujan, maka kita harus apa biasanya? Ayo ya. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki diri atau self correction, yaitu adalah proses penyempurnaan berkelanjutan ya. Jadi AI itu juga ada salahnya ya. Jadi AI itu tidak 100% benar ya, tapi juga dia bisa salah. Nah, di sini akibat dari proses belajar ya, dari data yang dia dapatkan, maka AI itu akan belajar memperbaiki dirinya sendiri ya, untuk mencapai proses yang akurasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, di bagian pertama yaitu adalah literasi digital, yaitu adalah mengidentifikasi informasi yang benar dan juga yang palsu atau hoax. Kalian tahu hoax itu apa? Palsu, berita palsu, berita yang salah ya. Jadi di sini dikatakan hoax itu adalah informasi bohong atau informasi yang tidak memiliki sumber pasti. Jadi kita nggak tahu tuh asal usul informasinya dari mana ya. Kemudian ada sebuah usaha untuk memutarbalikkan fakta ya. Misalnya ada orang yang masih tahu matahari terbit dari barat ya. Oh, dari mana dia terbit dari barat? Ada nggak sumber informasinya? Nggak ada ya. Padahal matahari itu terbit dari timur ya, sudah ada faktanya ya. Nah, jadi hoax itu adalah berita yang bohong dan tidak benar. Nah, gimana sih ciri-ciri dari hoax? Kalian tahu? Ya, sumbernya tidak jelas tadi ya. Jangan sampai kita percaya dengan kata-kata orang lain kalau dia tidak memiliki bukti ya. Kemudian di sini ada yang berat sebelah. Maksudnya gimana? Yaitu bersikap menyerang, tidak netral dan menjadikan opini subjektif sebagai fakta. Ya, jadi di sini informasinya itu tidak boleh yang menyerang suatu kelompok ya. Kenapa? Karena kita harus berpikir atau memberikan informasi secara objektif ya. Jadi fair ya ke berbagai macam kelompok yang dituju. Kemudian yang kedua adalah informasi yang daur ulang, di mana berita lama yang sudah tidak relevan seringkali diangkat kembali. Nah, kami sering banget, apalagi beritanya itu yang udah 5 tahun yang lalu ya. Misalnya berita tentang gunung meletus ya. Misalnya gunung meletus ya. Kemudian dia menyebarkan informasinya di media sosial. Padahal itu kejadiannya sudah lama ya. Akhirnya apa? Karena orang-orang yang tidak tahu di suatu lokasinya biasanya akan langsung repost ya. Apa repost? Posting ulang ya. Akhirnya semua orang menjadi tahu ya. Akibatnya apa? Bisa timbul kepanikan ya. Akibat informasi yang diberikan itu belum tahu asal usulnya ya, belum divalidasi betul atau salah gitu ya. Jadi ini seringkali informasi itu yang sudah lama diangkat kembali, akhirnya menjadi ramai, jadi perbincangan. Kemudian yang ketiga adalah ajakan memviralkan ya, sering diakhiri dengan kalimat
sebarkan agar menjadi viral. Kan sekarang kita di zaman teknologi ya, apa-apa menggunakan HP ya. Kalau ada suatu kejadian banyak sekali orang yang langsung videoin ya, langsung habis itu di upload ke media sosial ya. Akhirnya apa? Jadi timbul apa? Jadi viral ya. Padahal informasi yang dia berikan itu belum tentu benar ya. Akhirnya menimbulkan apa? Perpecahan ya dalam suatu kelompok misalnya. Ya. Apalagi kan sekarang di zaman media sosial kan kalian sering gunakan ya. Terus kalian sering posting ya. Nah itu kalian harus hati-hati juga dalam merepost suatu informasi. Jangan sampai kalian malah ikutan terjerumus menyebarkan informasi yang hoax ya. Gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah judul yang provokatif. Nah ini seringkali dalam sebuah berita yang dia memasang judulnya itu sangat-sangat provokatif, yang biasa menyerang suatu kelompok. Padahal isi beritanya tidak seperti itu, ya. Karena dia ingin apa? Supaya banyak orang yang mengakses beritanya, ya. Padahal isinya itu tidak sama sekali merepresentasikan dari judulnya. Ya, itu sering sekali sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah sumber yang tidak jelas. Nah ini ya, dimana di sini tidak berasal dari media yang resmi. Nah itu kita harus hati-hati dalam menyebarkan informasi. Jangan sampai kita malah termakan dari berita yang asal usulnya itu nggak tahu dari mana ya, cuma dari kata orang ini, kata orang itu ya. Akhirnya apa? Hoaxnya semakin menyebar ya, mana-mana. Kemudian yang terakhir adalah memanipulasi foto atau video, di mana di sini dia menggunakan foto atau video lama dalam konteks yang baru atau hasil editan untuk menipu ya. Apalagi di zaman sekarang, zaman AI, banyak sekali orang yang mengedit foto untuk hal-hal yang tidak baik ya, merugikan orang lain ya, dengan narasi-narasi yang mementingkan suatu kelompok ya. Kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Nah, sekarang di zaman AI ini ancaman paling berat yang muncul adalah namanya deepfake. Kalian tahu deepfake apa itu? Ya, jadi di sini yang dimaksud dengan deepfake itu adalah AI yang menciptakan teks, gambar maupun video yang sangat realistis, yang bahkan kita akan sulit untuk membedakannya mana yang asli dan mana yang palsu ya. Nah di sini ya, ada sekarang banyak sekali fitur-fitur di AI yang bisa kita merubah foto kita, muka kita ya, diganti ke foto orang lain ya, yang dia gunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang negatif ya. Padahal di sini AI itu diciptakan untuk hal-hal yang positif ya, tetapi ada aja sekarang ya orang-orang yang memanfaatkannya untuk hal-hal yang tidak bagus ya, atau tidak baik. Di sini contohnya adalah deepfake audio, di mana teknologi AI dipakai untuk meniru suara tokoh publik secara persis. Ada yang pernah melihat ya, ada suara tokoh tertentu ya, suaranya sama persis ya. Padahal orang itu tidak pernah berbicara hal tersebut ya. Kemudian yang berikutnya adalah deepfake video ya, dimana di sini dengan cara memanipulasi video orang tertentu ya, untuk melakukan hal-hal yang dia tidak pernah lakukan. Ada yang pernah melihat? Pernah. Apa contohnya? Prabowo jualan spray. Prabowo jualan spray ya. Nah itu padahal dia tidak pernah melakukan hal tersebut ya, tetapi sekarang AI itu udah canggih, dia bisa menirukan muka orang tertentu dan dia melakukan gerakan-gerakan yang dia inginkan ya, padahal orang tersebut tidak pernah melakukan video tersebut ya. Jadi menciptakan video palsu yang seolah-olah itu menjadi asli ya.
Dulu saya juga pernah lihat yang ada video Prabowo joget-joget ya. Padahal dia tidak pernah melakukan itu ya. Nah, ini ya ada contoh ya, di mana di sini saya menggunakan wajah siapa ini? Sini. Nah, tapi saya di sini melakukannya untuk hal yang bukan yang negatif ya, tapi hal yang positif ya. Sebagai apa? Sebagai contoh penggunaan yang baik ya, menjadi apa nih, pahlawan ya. Apa nih? Keren ya. Bagus nggak? Mirip nggak? Mirip ya. Nah ini saking canggihnya AI, saya bisa mengganti muka Superman menjadi muka Sini ya. Ya. Nah, jadi di sini ini bukan lagi hanya tentang berita palsu, tetapi juga realitas yang palsu. Padahal Cindy bukan Superman ya. Pernah nggak main film Superman Cindy? Ya, tetapi seolah dia pernah menjadi Superman ya. Di mana di literasi digital menjadi garda terdepan pertahanan kita untuk mempertanyakan atau memverifikasi sumbernya ya. Jadi jangan sampai kita percaya, oh ini Cindy pernah loh main film, dia kasih tahu nih foto-fotonya dia main film. Padahal dia apa? Menggunakan AI untuk mengganti foto orang lain ya, seolah-olah itu menjadi dirinya ya. Nah jadi kita harus mencari tahu dulu ya terhadap berbagai macam informasi, baik itu teks ya, baik itu gambar maupun video. Kita harus mencari tahu dulu sumbernya secara jelas. Jangan sampai kita malah termakan dari informasi yang sumbernya itu kita nggak tahu dari mana ya. Dan juga jangan sampai kita kalau udah nggak tahu kita malah ikut menyebarkan ya. Nah, keren ya? Nah, yang berikutnya adalah bagaimana sih meningkatkan literasi AI. Yang pertama adalah selalu bertanya ya. Kalau kita mendapatkan suatu informasi, kita harus tanya ya. Dari mana dia dapat ya? Jangan sampai informasi yang kita dapat ternyata adalah oh katanya si A, si A katanya si B katanya si C. Akhirnya apa? Sumbernya malah menjadi tidak jelas ya. Asal usulnya nggak tahu dari mana dia mendapatkan informasi tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah verifikasi silang ya, menggunakan pencarian gambar terbalik ya. Gambar yang mencurigakan ya, seperti gambar Cindy ya. Gambar tadi Superman ya. Emang Cindy pernah jadi Superman? Enggak. Kita cari gambar Superman. Oh, ternyata gambar Superman itu enggak ada yang mukanya Cindy ya. Oh, ternyata berarti ini gambarnya hoax gitu ya. Kemudian pahami alat yang Anda gunakan. Pelajari pengaturan privasi dan rekomendasi di platform yang Anda gunakan. Kan biasanya kalian menggunakan medsos ya. Nah, di situ kan pasti ada rekomendasi video maupun postingan yang muncul di dalam media sosial kalian ya. Nah, itu bisa kalian setting ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memfilter mana informasi-informasi yang tidak mau kita dapatkan ya. Kemudian yang terakhir adalah belajar terus-menerus. Teknologi ini berubah setiap hari ya. Semakin lama kan teknologi semakin canggih ya. Jangan sampai kita ketinggalan zaman ya. Nggak tahu caranya tadi buat ganti gambar. Ada yang tahu caranya tadi buat mengganti muka orang? Ada yang tahu caranya? Tahu. Pakai apa? ChatGPT. Ya. Jadi tadi ya kita harus selalu memiliki pengetahuan dengan pengetahuan yang baru ya, karena teknologi di sini setiap hari itu akan semakin meningkat ya, dan sampai kita malah ketinggalan zaman ya. Nah, kemudian yang bagian kedua yaitu adalah etika AI. Apa sih itu etika? Etika itu apa? Tuh, ada lagi yang tahu etika?
Etika, sikap, ya, betul, perilaku, ya. Di sini yang dimaksud apa sih itu etika AI, yaitu adalah seperangkat pedoman moral dan prinsip yang mengatur pengembangan dan penggunaan teknologi dari kecerdasan artifisial atau AI-nya. Di mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem AI dikembangkan dan digunakan secara adil, ya, transparan, aman, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan serta tidak merugikan individu maupun kelompok. Ya. Nah, di sini ada prinsip-prinsip kunci dari etika AI, di mana di sini yang pertama etikanya adalah keadilan dan non-diskriminasi. Maksudnya gimana tuh? Ada yang tahu? Diskriminasi itu apa? Dan non-diskriminasi? Pembulian. Pembulian? Kurang tepat. Ya. Diskriminasi itu adalah yang biasanya memihak, ya, memihak kepada suatu orang ataupun kelompok, ya. Dari sini AI tidak boleh menciptakan atau memperkuat bias yang ada. Anda tahu bias itu apa? Ketertarikan. Bias itu menyebar, ya, menyebar. Artinya keputusannya itu tidak objektif, ya. Nah, di sini yang kita harus pahami yaitu kita tidak boleh diskriminasi, ya, baik itu ras, gender, ataupun agama dan lain-lain sebagainya. Kita menggunakan AI itu untuk hal yang baik, yang sampai kita malah melakukan diskriminasi. Kemudian yang kedua adalah transparansi, ya. Yaitu proses pengambilan keputusan AI harus dapat dipahami dan dijelaskan. Jangan sampai kita cuma mengambil informasinya saja. Kita tidak tahu bagaimana kita mendapatkan informasi tersebut, ya. Dari mana dia sumbernya dapat, kita harus juga mencari tahu. Kemudian yang ketiga adalah privasi dan keamanan data. Anda tahu privasi itu apa? Privasi, Anda tahu? Ya, pribadi, ya. Tidak boleh ada orang yang lain tahu, ya. Dan di sini sistem AI harus menghormati privasi pengguna dan melindungi data pribadi dari penyalahgunaan, ya. Apalagi sekarang di era media sosial, ya, itu banyak mengambil informasi-informasi yang kita berikan, ya. Jadi kita kalau kita menggunakan media sosial, kita harus baca juga dulu, ya, term and conditionnya. Jangan sampai kita seringkali, ya, mengklik iya. Kita tidak membaca aturan-aturan yang ada di situ. Nanti siapa tahu, ya, karena kita iya terus ternyata informasi pribadi kita diambil oleh aplikasi atau AI tersebut, ya. Karena ini sangat berbahaya dan rawan penyalahgunaan jika sampai datanya itu bocor. Kemudian yang berikutnya adalah akuntabilitas, ya, yaitu adalah harus ada pihak yang bertanggung jawab atas hasil keputusan dan kesalahan dari AI, ya, dan sampai dia semena-mena, ya, AI-nya itu, dan tidak ada yang bertanggung jawab atas AI yang dia buat, ya. Nah, yang membuat itu harus menanggung akibat dari yang ditimbulkan AI tersebut, ya, dan sampai itu merugikan orang lain, ya. Kemudian manfaat bagi manusia, ya. AI itu diciptakan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan manusia, bukan untuk menggantikannya. Jadi kita harus memanfaatkan AI itu dengan baik, ya, untuk meningkatkan skill kita, ya, dan sampai kita malah tidak memiliki skill untuk melawan AI-nya, ya. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali pekerjaan yang sudah tergantikan oleh AI, ya. Contohnya apa? Anda tahu? Yang sudah tergantikan oleh AI? Penjaga tol, ya. Sekarang udah lewat tag, ya, otomatis.
sudah kalian lihat? You know? Ya. Sekarang sudah ada hasil otomatis ya. Kita jadi sudah tidak ada hasilnya lagi. Jadi kita tinggal scan barangnya, gitu ya. Kemudian juga banyak di pabrik-pabrik yang menghasilkan produksi menggunakan robot, ya. Dimana sekarang manusia sudah banyak yang digantikan oleh robot tersebut, ya. Kalau zaman dulu kita memproduksi secara manual lewat manusia, tapi sekarang berjalannya waktu banyak sekali yang sudah tergantikan oleh robot. Kenapa digantikan robot? Karena robot itu lebih cepat, lebih efisien kerjanya. Kemudian jam kerjanya bisa lebih dari manusia, ya. Dimana manusia itu kan biasanya punya batasan kemampuannya, ya, bisa capek. Tapi kalau robot dia bisa terus, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah keamanan dan keselamatan, di mana sistem AI ini harus aman, tangguh, dan tidak membahayakan keselamatan fisik ataupun mental manusia. Ya, sekarang banyak sekali AI digunakan untuk hal yang salah, ya. Maka dari itu kita harus tidak ketergantungan dengan AI, tapi kita harus memanfaatkannya dengan baik, tapi jangan sampai ketergantungan. Nah, di sini ada beberapa studi kasus dalam AI. Yang pertama adalah bias dalam pekerjaan. Ini contoh case-nya adalah ada sebuah sistem yang menggunakan AI. Dia menggunakan data rekrutmennya adalah 10 tahun terakhir, di mana secara historis data tersebut didominasi oleh laki-laki. Sehingga ketika ada rekrutmen atau orang yang berkelamin wanita, ya, biasanya dia akan menjadi menolak. Kenapa? Karena datanya bias, ya. Bias secara apa? Karena di situ data sebelumnya adalah didominasi oleh laki-laki, sehingga keputusannya itu menjadi tidak tepat. Kemudian bias dalam mendeteksi wajah. Nah, ini kan sekarang di zaman yang sudah canggih ini kan banyak sekali orang yang menggunakan mendeteksi muka, ya. Biasanya kan ada di HP ya fiturnya. Nah, di sini sistem AI dilatih menggunakan data orang yang mayoritas itu berkulit putih, sehingga tidak dapat mengenali orang yang kulitnya putih. Ya, misalnya ya, contoh ada AI, oh dia nih orangnya kulitnya putih, mendeteksi ya, namanya siapa gitu ya. Ketika ada orang yang kulitnya selain putih, ternyata dia tidak terdeteksi oleh sistemnya, ya. Nah, ini bisa menimbulkan apa namanya diskriminasi, ya. Wah, ini AI-nya ternyata cuma mau orang yang putih, selain putih dia mau. Nah, itu kita tidak boleh sampai mendiskriminasi, ya. Nah, di sini yang berikutnya adalah privasi dan pengawasan, di mana mesin yang sekarang ini adalah haus akan data, di mana AI yang modern sekarang ini membutuhkan data dalam jumlah yang besar untuk dilatih. Data yang seringkali biasanya merupakan data pribadi kita, riwayat pencarian, ya, pencarian lokasi wajah dan juga percakapan. Nah, di sini ada contohnya adalah yang tadi yang saya sebutkan, pendeteksi wajah, ya, yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang pengawasan yang massal. Jadi kita kalau misalnya menggunakan ini, ya, takutnya diawasi terus, ya, karena apa? Muka kita ternyata sudah terdata oleh sistem AI tersebut. Jadi seolah-olah kita selalu diawasi, ya. Padahal untuk dalam pengawasan itu tidak boleh, karena itu masuk ke dalam ranah privasi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah data pribadi dapat digunakan untuk memprediksi dan memanipulasi perilaku tanpa persetujuan kita. Ini juga tidak boleh. Nah, di mana batas antara layanan yang
personalisasi dan pelanggaran privasi yang inklusif. Jadi kita harus hati-hati ya dalam penggunaan AI. Jangan sampai AI itu malah mengambil seluruh data kita untuk hal-hal yang dilarang. Ya. Nah, di sini yang berikutnya adalah etika AI dalam bidang akademik. Yang pertama adalah sebagai asisten. Di sini kita boleh menggunakan AI untuk mencari ide, untuk merangkum, dan juga memperbaiki tata bahasa itu boleh ya. Kemudian yang kedua adalah integritas akademik. AI tidak boleh menggantikan pemikiran kritis dan analisis dari siswa. Jadi kita nggak boleh apa-apa ChatGPT. Akhirnya apa? Jadi males pikir ya. Akhirnya apa? Ketergantungan. Mau makan apa ya? Hanya ChatGPT gitu ya. Terus mau apa lagi? Ya. Cari tugas ChatGPT. Itu nggak boleh ya. Tidak boleh sampai ketergantungan. Kemudian yang ketiga adalah plagiarisme ya. Kalau plagiat, kita nggak boleh mengambil informasi tanpa melakukan verifikasi ya, apalagi dalam karya-karya ilmiah itu nggak boleh karena itu melanggar hukum yaitu plagiat, apalagi mengambil karya orang lain dan mengganti namanya menjadi nama kita ya, itu nggak boleh. Kemudian adalah tanggung jawab. Pengguna sesuai bertanggung jawab atas akurasi, validitas dan etika dari konten yang dihasilkan. Setiap konten atau karya yang kita buat itu kita harus bertanggung jawab secara penuh. Dan sampai kita malah membuat konten-konten yang kontroversi. Ya. Kalau kontroversi biasanya apa akibat yang ditimbulkan? Apa? Kira-kira? Ya, bisa menimbulkan perpecahan ya, apalagi antar teman ya. Jadi ini berantem ya akibat dari konten yang dia buat ya. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah dampak sosial sisi positif ya. Yang pertama adalah bidang kesehatan. Dimana sekarang ini AI dalam bidang kesehatan itu sudah mampu mendiagnosis penyakit ya, kanker dan juga retinopathi lebih cepat dan juga akurat, serta dapat membantu dalam penemuan obat-obat yang terbaru. Kemudian dari segi pendidikan, di mana di sini kita dapat belajar menggunakan AI dalam waktu 24 jam sehari. Jadi kita bisa mengakses apapun dan dimanapun ya, tanpa ada batasan waktu. Kemudian dalam bidang transportasi ya, di mana sekarang sudah banyak sekali kendaraan-kendaraan yang sudah tidak memiliki supir ya. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan, yaitu membantu riset energi terbarukan, memantau deforestasi dan polusi secara real time. Jadi kita bisa memantau segala macam kegiatan dalam lingkungan ya. Kemudian adalah aksesibilitas, membantu penyandang disabilitas ya, untuk bisa membantu dia dalam mengetahui suatu hal. Ada namanya Seeing AI. Dimana Seeing AI itu adalah suatu AI yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu gambar ya. Misalnya ada penggunanya yaitu dari disabilitas tunanetra. Tunanetra itu apa? Kekurangannya apa? Melihat ya. Nah, dengan adanya bantuan AI ini dia menjadi tahu, misalnya dia lagi melihat suatu objek ya, menggunakan kamera. Nah, dari kameranya itu dia akan mengeluarkan deskripsi kata-kata ya, berupa apa yang terlihat ya. Kemudian yang terakhir adalah kreativitas, membantu seniman, desainer dan musisi dalam menciptakan karya yang baru. Jadi kita bisa manfaatkan AI itu untuk meningkatkan kreativitas kita dalam berbagai macam bidang seni ya. Nah, setelah adanya dampak positif, ini ada dampak negatif. Yaitu adalah pertama disrupsi pekerjaan. Karena sekarang semakin banyak AI mulai menggantikan pekerjaan dari manusia ya.
Maka dari itu kita harus meningkatkan skill kita supaya tidak kalah oleh AI. Kemudian adalah masalah privasi ya, pengawasan massal atau surveillance ya, lalu pengenalan wajah. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang melanggar privasi ya. Kita nggak mau ya apa-apa dipantau oleh kamera. Ya. Kemudian memperkuat bias. Jika data nantinya bias, maka AI tidak melakukan ketidakadilan sosial dan diskriminasi ya. Contohnya tadi pengenalan wajah, kita nggak boleh itu datanya bias. Kenapa? Karena dapat menimbulkan diskriminasi. Ya, tadi dia maunya hanya mendeteksi yang kulit putih. Kemudian disinformasi dan deepfake, yaitu pembuatan hoax massal dan deepfake yang sangat menyakitkan untuk menipu publik. Kemudian ketergantungan ya, resiko kalau kita sudah ketergantungan dari AI, maka kita sekarang menjadi malas untuk berpikir ya, karena apa-apa udah ada ChatGPT. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah senjata otonom. Nah ini sekarang sudah banyak sekali di negara-negara maju ya menggunakan senjata otonom secara otomatis ya. Contohnya itu ada yang drone. Ya, drone itu sudah dilengkapi dengan senjata ya. Nah, ini juga hal yang berbahaya karena bisa membunuh manusia tanpa campur tangan tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir adalah otomatisasi interaksi, karena semakin banyak interaksi kita yang dimediasi oleh AI. Apa-apa kan sekarang kita nanya AI. Akhirnya apa? Mulai dari layanan pelanggan, chatbot, pendamping juga nyari jodoh ya. Sekarang kan banyak ya. Nyari jodoh pakai apps apa tuh namanya? Tahu? Ya, jadi kita buat akun ya, kemudian masukin profil kita ya. Akhirnya apa? Kita mencari lawan jenisnya ya. Nah itu contoh hal yang sebetulnya baik, tapi seringkali disalah gunakan karena bisa digunakan untuk menipu orang ya. Soalnya dia perempuan, ternyata pas didatengin adalah laki-laki ya, kan takut ya. Nah, di sini kita harus menjaga keseimbangan ya. Dimana tujuan AI itu untuk meningkatkan kecerdasan manusia, bukan untuk menjadi ketergantungan. Tantangan kita adalah bagaimana cara kita dapat memanfaatkan AI itu secara maksimal dan memitigasi resiko dan dampak negatifnya melalui regulasi dan juga etika. Nah, apa sih aksi yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah berpikir secara kritis. Ya, jangan sampai tadi kita ketergantungan dengan AI. Apa-apa nanya AI ya. Makan nanya AI ya. Minum nanya AI. Hari ini kita mau ngapain? Nanya AI ya. Akhirnya apa? Pemikiran kita menjadi tidak kritis, jadi tumpul gitu ya. Kemudian ada kedua adalah saring sebelum di sharing. Setiap kita mendapat informasi, kita saring dulu informasi ini benar atau salah. Jangan sampai malah informasi yang salah kita sebarkan. Kemudian yang ketiga adalah terus belajar ya, tingkatkan kesadaran digital dan literasi AI ya. Kita harus selalu up to date dengan perkembangan teknologi yang ada. Jangan sampai kita tidak mau beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda nantinya. Kemudian tuntutan akuntabilitas ya. Kita berani mempertanyakan dan menuntut transparansi dari perusahaan teknologi yang menggunakan AI yang kita gunakan. Kemudian yang kelima adalah berpartisipasi secara sehat ya, berdiskusi di ruang digital dengan memiliki etika. Jangan sampai kita diskusi dengan kalimat-kalimat yang memojokkan suatu kelompok ya, atau mengucapkan ujaran kebencian, itu juga tidak boleh. Kemudian yang keenam adalah melindungi data ya. Kita jangan sampai membuat data-data pribadi kita di media sosial tanpa kita filter ya, karena itu sangat berbahaya ya. Oke, sampai sini kesimpulannya adalah di mana kita belajar literasi digital, yang dimana literasi digital itu adalah sebagai perisai kita untuk melawan gelombang informasi yang sangat-sangat cepat. Kemudian etika AI, di mana kita harus bersikap sesuai dengan moral ya.
memastikan inovasi teknologi tersebut tetap manusiawi. Dan yang terakhir adalah kita harus bertanggung jawab terhadap aksi kolektif untuk menciptakan masa depan yang baik ya. Karena sekarang AI itu kan menurut dari kelakuan yang kita lakukan ya. Kemudian masa depan AI itu bukan sesuatu yang terjadi pada kita, tapi adalah hal yang sesuatu yang kita bangun. Dan kita memilih untuk membangunnya dengan bijak, kritis, dan beretika. Dan mulailah meningkatkan literasi dalam membaca suatu hal informasi yang bertebaran di internet. Ya. Oke, terima kasih Super Pensudi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, maka kita akan melakukan tugas kelompok. Yaitu bagaimana kita dapat membuat sebuah poster ya, terhadap penggunaan AI ya. Bagaimana penggunaan AI dengan baik melalui apa? Poster ya. Nah, sini akan saya bagikan ya, masing-masing kelompok ya, lembar kerjanya silakan dibuat. Nah, untuk membuat posternya itu menggunakan Canva ya, dari akun yang sudah saya berikan. Silakan kalian buat menggunakan akun yang sudah saya berikan. Nah, ini contoh dari poster yang sudah saya buat ya. Yaitu contohnya adalah mewaspadai bahaya dari deepfake AI tadi ya. Dimana deepfake AI ini yang dia bisa mengubah-ubah muka manusia ya. Padahal itu muka orang lain ya. Untuk menggunakan akun yang sudah saya berikan, silakan login dulu ke Google. Buka Google dulu, ya, terus masukkan email dan password di situ. Apa tuh? Buka, oke. Ada, itu page-nya. Pakai akun siapa? Siapa aja boleh. Jadi buka Google dulu, ya. Silakan login Google. Nah, situ kalau sudah login biasanya akan disuruh untuk mengubah password. Silakan diubah sendiri. Pakai email Pak.
Penggunaan AI secara bijak. Terserah isinya mau apa aja. Enggak, itu juga terserah kalian.
Oke.
Oke, namanya Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. ya. Tadi sudah kita saksikan ya presentasi poster yang dibuat, yaitu tentang dampak apa saja yang dihasilkan oleh AI ya. Dimana itu dampaknya mulai dari bidang pekerjaan yang memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah pekerjaan kita semakin menjadi lebih cepat selesai. Namun dampak negatifnya adalah pekerjaan kita dapat tergantikan oleh AI ya. Kemudian dalam ranah privasi ya, kita harus juga berhati-hati dalam penggunaan AI, jangan sampai privasi kita dapat tersebar karena kita menggunakan AI tersebut ya. Kemudian dari interaksi sosial ya, jangan sampai dengan munculnya teknologi AI ini interaksi kita dengan sesama teman itu menjadi merenggang ya, karena kita tergantungkan oleh AI tadi. Dan yang terakhir adalah di dalam masyarakat penggunaannya itu harus secara bijak, jangan sampai penggunaan AI ini melanggar dari aturan-aturan norma etika ya, dan sampai kita merugikan orang lain. Maka itu kita harus memanfaatkan AI ini sebaik mungkin untuk kebermanfaatan secara masyarakat ya. Tidak hanya untuk menjatuhkan, ya tidak boleh Pak ya, tapi kita harus bermanfaat bagi orang lain ya. Oke, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.